di dalam suatu kontestasi kepresidenan, itu selayaknya yang kita perbincangkan itu, yang kita pertengkarkan itu adalah gagasan. Ya. Dan terakhir Mas Ganjar ngasih skor 5 untuk menegakkan hukum berapa tahun terakhir. Provinsi Jawa Tengah itu mungkin sudah mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Mungkin di atas 100 sudah. Betul. Provinsi ini milik Anda, dan saya kira itu akan diulanginya buat skala nasional. Bahwa ini, hai rakyat Indonesia, negara ini milik kalian, milik rakyat. Apa deklarasi kata Ganjar? Kuno sekali ya. Bikin deklarasi-deklarasian. Menarik. Jadi lebih baik bikin diskusi, debat. Saya ingin diuji. Loh, kan jarang yang berani begitu. Open table. Selamat datang. Oke, selamat datang lagi. Ini agak seneng kita. Tamunya Mas Hamid Basair. Orang yang tulisannya ini sering kita baca jadi di Kalam, di mana-mana lah. Ini legend lah, penulis. Dan selalu menyenangkan kalau baca tulisannya. Spesialis obituari di Indonesia, penulis obituari. Betul. Itu sampai ada joke, tadi gue ceritain ke dia. Mas, itu sampai ada joke di kalangan kita. Jangan-jangan ini Mas Hamid udah nyiapin tulisan sebelum orang yang meninggal. Kalau nulis obituari, ampun deh. Jadi kali ini kita mau manggil Mas Hamid itu karena mengundang Mas Hamid karena ini nih tulisannya Membongkar Pikiran Ganjar. Ini buku yang beberapa pekan belakangan jadi bahan obrolan dan sempat dibedah juga di Yale University. Iya. 2 bulan lalu ya saya kira. 2 bulan lalu. Ya, 1,5 bulan lalu. Saya ikut bicara lah di situ. Tapi lewat Zoom lah. Mereka kumpul di Yale di Amerika. Di sana jam 12 siang, saya jam 12 malam di sini. Apa yang membuat mereka tertarik ngobrolin ini, Mas? Apa karena penulisnya Mas Hamid Basair? Enggak, saya kira bukan. Tapi saya kira karena ajang kontestasi presidensi ini kan tentu menarik, dan itu juga jelas menunjukkan semakin pentingnya posisi Indonesia. Kita harus bangga dari segi itu. Mereka butuh data ya. Data. Ini bagaimanapun ini negara kita membesar ya. Kita nomor berapa? 5 di dunia kan. Ya, demokrasi. Dan ekonomi dan demokrasi. Negara Muslim terbesar yang sekaligus demokrasi, sehingga majalah The Economist itu pernah di dalam covernya menyebut the shining example. Jadi maksudnya kan debatnya dari dulu, apakah Islam dan demokrasi bisa sejalan? Bisa sejalan. Compatible. Udah selesai nih, ada contohnya. Ternyata bisa gitu kira-kira. Ini buktinya Indonesia, seluruh negara Timur Tengah, berapa? 22 negara atau seluruh anggota OKI, 50 negara lebih. Satu-satunya kita bisa dibilang. Jadi, nah, karena itu ya sekarang mau rame-ramean kontestasi presiden, tentunya orang menaruh perhatian. Ini menunjukkan bobot negara kita yang semakin penting, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Kita kan diramal bakal jadi nomor 5. Sekarang ini kita itu nomor 7. Nomor 7. Diam-diam. Shining example, tulisannya The Economist. Itu tahun berapa itu? Beberapa tahun lalu ya. Kalau mungkin kalau sekarang agak berubah, nggak agak kurang shining demokrasinya. Iya, saya kira ini belum unshining, tetapi saya kira agak meredup lah. Less shining mungkin ya. Sedang diuji. Iya, dan ada lembaga yang selalu melihat turun naiknya indeks demokrasi kita kan. Kita selalu mungkin sekarang udah dianggap less democratic gitu. Floss udah masuk Floss ya. Saya kira-kira gitulah. Intinya ada masalah. Demokrasi kita, dan itu sesuatu yang cukup kita sesalkan, dan mestinya kita segera tambal. Jangan mau mundur lagi gitu ya. Karena demokrasi ini diperjuangkan dengan susah payah. Sebagian pakai darah. Dan kalau dilupakan begitu saja atau diacak-acak, ya, mestinya kita sebagai warga negara tidak terima. Gitu, kira-kira. Dan tahun 2022 itu kalau nggak salah kan The Economist Intelligence Unit itu kan udah ngeluarin indeks demokrasinya. Ya, dan kita pasti turun. Ya, itu nilainya turun ya. Salah satunya karena kebebasan sipil. Ya, dan kita tahu ya ada banyak sekali. Ada orang-orang yang dari sekte berbeda, persekusi gitu ya. Ada kasus-kasus hukum yang nggak jelas kemana, dan seterusnya kita tahulah setiap hari. ITE yang masih pasal karet. Sebelum kita ngobrol yang agak bikin ngeri-ngeri, kita bahasin dulu. Biar nggak terlalu deg-degan. Nanti belakangan. Ini kita bahas soal ini. Mas Hamid,
Mas Hamid menulis membongkar pikiran Ganjar. Apa maksudnya pertama, kenapa Mas Hamid menulis ini? Pertama begini, saya itu mau mencoba membangun tradisi baru ya mungkin kegedean tuh, nggak mungkin saya sendiri membangun suatu tradisi. Tapi maksud saya memberi contoh saja bahwa di dalam suatu kontestasi kepresidenan itu selayaknya yang kita perbincangkan tuh, yang kita pertengkarkan itu adalah gagasan. Ya, gagasan dia tentang gagasan para calon tentang arah negara ini 5 tahun ke depan itu gampangnya. Dan itu kita tahu ya beberapa bidangnya kan mestinya ketahuan yang besar-besar ya. Betul. Ekonomi sudah pasti nomor satu. Ya. Hukum. Terus pertahanan misalnya karena geopolitik ada perang dan sebagainya. Pendidikan sudah pasti sebagai syarat. Kesehatan sudah pasti sebagai syarat kemajuan suatu bangsa. Lalu sains, iptek, gitu-gitu yang jadi di buku ini saya mencoba memaparkan 9 isu besar ya, yang selayaknya dipresentasikan atau disajikan oleh seorang calon presiden jika ia ingin menjadi presiden negara ini atau jika ia nanti terpilih sebagai presiden negara ini, suatu jabatan yang sangat serius ya. Nah, itu yang mau saya coba. Pertanyaannya kemudian, kenapa pikiran Ganjar? Pikiran Ganjar. Saya pendukung Ganjar, ya, dan saya kira kita perlu memulai dari diri sendiri tentang apa yang kita sebut demokrasi. Demokrasi itu identik dengan kebebasan, ya, bukan dengan keliaran, ya. Jangan salah. Nah, kalau begitu kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau Anda mendukung seseorang, ya sebut saja dengan enteng gitu. Jangan sok-sokan melintir atau sok netral sok apa. Yeah. Coba kita belajar dari segitu. Di negara-negara udah maju kan biasa sekali. Biasa. Saya dukung si ini, dukung ini. Alasannya ini. Yang penting adalah kalau kita mengaku sebagai orang terpelajar, yang penting adalah argumennya gitu. Tunjukkan kamu kenapa saya milih A karena ini 1, 2, 3. Jangan walaupun kalau orang milih tanpa dasar, tapi ya hak dia juga. Tapi sebaiknya buat orang-orang seperti kita yang pernah sekolah, ya, sebaiknya semuanya pakai argumen, pakai alasan yang bisa dibahas bersama, bisa didebat bersama. Itu aja. Bukan karena hanya like or dislike semata. Bukan, ya. Kalau soal like and dislike kan hampir nggak ada relevansinya, gitu kan. Walaupun saya secara pribadi sama Ganjar saya kenal cukup lama ya, belasan tahun, tapi juga ya hampir semua kontestannya kan kita kenal tahu gitu ya. Tapi kan ini bukan soal personal. Ini soal negara yang penting. Jadi di sini saya menunjukkan sikap dan begini sebaiknya. Gitu. Mas, ini kan kebetulan kita kemarin agak susah nyarinya karena dijualnya masih bulk gitu ya, partai besar gitu ya. Nah kemarin yang eceran kita susah. Tadi kebetulan ketemu, langsung kita beli. Tapi belum sempat kita baca. Nah Mas Hamid bisa nggak cerita sedikit kira-kira apa sih yang Mas Hamid sampaikan di sini gitu loh? Ya. Apa yang membuat Mas Hamid merasa saya perlu mendukung Ganjar karena itu? Gitu. Ya itu maksud saya. Jadi kalau Anda mendukung atau tidak mendukung, ya, Anda tahu alasannya. Kan sebagai subjek dewasa yang berpikir. Iya betul. Kita kembali ke yang basic aja. Jadi kalaupun Anda nggak setuju setelah membaca ini Anda nggak setuju, fine, no problem gitu. Walaupun saya berharap Anda setuju dengan ini. Nah, jadi saya kemukakan ini 9 pokok ya. Ini dengan epilog ditulis oleh seniman Butet Kartarjasa. Dia juga pendukungnya. Nah, ini yang saya tulis. Jadi soal Indonesia, saya kasih judul ya, Indonesia makin maju dan makmur. Ini ditulis dalam 3 bagian. Ya, ada satu karena kita tahu bahwa yang terpenting itu sebetulnya soal ekonomi dalam sebuah negara. Kalau dalam tagline-nya atau ungkapannya Presiden Clinton dulu itu, it's economy stupid. Gitu. Jadi semuanya sebetulnya soal ekonomi lah. Yang lain-lain tuh mudah-mudahan ikut aja. Bukannya nggak penting, tetapi mudah kalau ekonominya mudah. Nah kalau ekonomi mudah kan, karena ekonomi ini urgent. Ya orang kalau kelaparan nggak punya uang nggak bisa makan itu soal eksistensi. Nggak bisa ngurusin pendidikan nggak bisa. Gitu. Nah, karena itu ini. Jadi yang berikutnya adalah soal memastikan penegakan hukum. Jadi saya coba ide-ide Mas Ganjar ini saling terkait, gitu, saling menopang
walaupun ada lokomotifnya gitu dalam hal ini ekonomi. Jadi ekonomi juga harus ditopang oleh penegakan hukum yang baik gitu. Kita tahu penegakan hukum kita itu bermasalah terus. Betul. Praktis sejak kita merdeka sebetulnya. Ya. Dan terakhir Mas Ganjar ngasih skor 5 untuk penegakan hukum berapa tahun terakhir. Iya, kita bisa berdebat dari segi itu, tapi memang mau tidak mau kita melihat gejala yang kuat sekali bahwa negara ini dijalankan dengan prinsip rule by law. Itu beda sekali dengan rule of law. Ya. Itu jadi penting. Lalu ada soal pertahanan dan keamanan negara. Karena bagaimanapun negara kita segede gini ya, Anda harus punya sistem hankam yang kuat. Iya, Anda tahu di beberapa titik, kita ini punya banyak titik yang lemah. Misalnya Anda bisa diserbu dari satu kepulauan kosong di Sumatera. Yang nggak ada siapa-siapa di sana. Timur, ya. Dari segi itu kita problem. Angkatan udara kita juga tidak bisa dibanggakan, ya. Ada onderdilnya rusak dan sebagainya. Ya, yang paling mending kita mungkin di angkatan darat. Walaupun ini juga ada ironi tersendiri toh. Karena kita negara the greatest archipelago in the world, kok yang kuat malah angkatan daratnya gitu. Yang itu adalah efek 32 tahun Orde Baru yang antara lain, bukan itu satu-satunya. Jadi saya kira mindset kita juga perlu diubah dan sebagainya. Nah, itu jadi begitu pentingnya sehingga saya merasa perlu dibikinin bab khusus di dalam buku ini. Lalu ada soal iptek. Ini juga kunci kemajuan suatu bangsa ya. Nggak pernah ada dalam sejarah dunia ini sebuah bangsa maju tanpa didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nggak ada. Bukan yang lain-lain. Bukan budaya, bukan agama, nggak ada. Jadi kita harus berani pertama-tama mengakui ini. Gitu. Nah, dalam hal ini saya harus katakan bahwa pahlawannya Pak Habibie. Dialah satu-satunya orang di Indonesia yang begitu persisten dan begitu konsisten ya dalam menanamkan kesadaran berilmu dan berteknologi pada bangsa ini. Anda lihat setelah dia berlalu, siapa yang seberkobar dia dalam soal ini? Nggak ada. Gitu. Nah, kita coba, saya berharap ini pasangan Ganjar Mahfud, sekarang sudah ada Mahfud, buku ini ditulis sebelum ada Mahfud pasangan, itu mengembalikan itu, memikirkan itu lagi. Apa implikasinya? Misalnya anggaran riset dan teknologi dinaikin dari APBN, karena ada standarnya secara internasional itu, sekian persen gitu ya. Dan itu udah ada di visi misi yang sekarang. Udah ada mestinya, dan itu mudah-mudahan dilakonin bener gitu, untuk mengejar tadi. Lalu ada mengembangkan kesenian dan kebudayaan. Ini juga penting banget karena Anda nggak punya identitas sebagai bangsa kalau nggak ngurusin aspek ininya. Yang jadi masalah adalah seorang presiden itu bagian mananya nih. Nah, yang harus ini sering jadi debat di Indonesia. Iya. Bahwa itu penting, oke. Yes gitu ya. Tapi kesenian ini mau diapain? Pemerintah bisa ngapain di situ? Swastanya ngapain dan seterusnya. Ini dicoba dikasih roadmap kasar sekali karena buku tipis ini tidak mungkin membahas secara detail ya. Tetapi saya rasa rambu-rambunya atau kisi-kisinya sudah diletakkan dengan cukup baik oleh Mas Ganjar Pranowo. Dan saya kira dia mengerti apa yang dia katakan. Lalu ada posisi agama dan sikap pemerintah. Ini juga selalu jadi debat klasik. Iya. Bagaimana sebaiknya negara atau pemerintah bersikap atau menempatkan agama di dalam konstelasi kenegaraan kita gitu. Lalu ada strategi besar politik luar negeri. Makin penting juga nih, Bung. Politik luar negeri kita ini. Kita makin jadi pemain yang diperhitungkan. Karena proses alamiah saja ya, artinya kita negara besar ya. Lalu menempati satu kawasan yang strategis di Asia Tenggara ini gitu. Kita jadi senior partner, gitu, kakak bagi seluruh 9 negara ASEAN lainnya. So ini jadi penting gitu. Nah, dari semua itu kemudian, ini kan kalau saya lihat ya, ini udah hampir mirip dengan bangunan visi misi Ganjar Mahfud hari ini. Secara dari logika berpikir pun gitu. Oh begitu? Begitu.
Jadi saya nggak tahu lu malah itu. nah, ini artinya kalau saya kemudian melihat ada konsistensi dari Pak Ganjar sendiri Ya, tentang idenya dari jauh sebelum ada pasangan Sudah begitu dia, sudah ya. begitu dan sampai sekarang tetap konsisten dan tentu saja ditambahi dengan pemikiran-pemikiran Pak Mahfud karena sebagai sebuah pasangan kan meskipun pasti presiden lebih banyak visi misinya yang tertuang. Misalkan kayak kemudian soal iptek tadi itu. Makanya tadi saya sebut di visi misi itu sudah ada jelas untuk kemudian meningkatkan anggaran negara APBN. Oh, syukur alhamdulillah. Jadi 1% kalau tidak salah. Sekarang ya. Dari sekarang. 1% dari APBN ya. 1% dari APBN. Kalau sebelumnya kan kurang dari 1%, 0, sekian. Mungkin gini Mas Hamid, dari pemikiran-pemikiran ini gitu, yang menurut Mas Hamid kemudian sangat bikin sosok Mas Ganjar itu kemudian ini layak nih buat masyarakat gitu. Apa yang bikin layak kemudian? Satu, dia 2 kali jadi gubernur. Ya. Gubernur di sebuah provinsi yang tidak kecil, yang bisa disebut ya mungkin bukan miniatur Indonesia lah, tapi kan Jawa Tengah 30 juta lebih ya. Besar sekali itu. Besar. Dan dia namanya aja Jawa Tengah, jadi sentral gitu. Bisa hampir-hampir bisa jadi representasi Indonesia. Ya. Dan prestasi dia di sana kan baik ya, sehingga terpilih 2 kali gitu ya. Dan program-programnya banyak sekali yang baik dan gini misalnya gini, provinsi Jawa Tengah itu mungkin sudah mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Betul. Mungkin di atas 100 sudah. Betul. Jadi dari segi misalnya good governance ya, kebersihan anggaran, hampir tiap tahun dapat penghargaan dari KPK, ya dari BPK, dari macam-macam program nasional pusat yang memberi penghargaan atas prestasi Ganjar sebagai gubernur atau provinsi Jawa Tengah lah kalau dia nggak bisa klaim itu prestasi pribadi dia, ya. Pokoknya provinsi yang dia pimpin gitu. Nah itu antara lain ya, dan dia sejauh ini konsisten dan bisa berkomunikasi dengan baik, dan dia transparan, Bung. Iya, betul. Sangat terbuka dia tuh. Di sini saya juga nulis di bagian epilog itu, saya di luar teks yang ini ya, saya kan nulis ini epilognya. 2024 tahun Ganjar Pranowo. Itu saya ceritakan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa dia clean gitu. Misalnya dan transparan. Misalnya soal rapat-rapat gubernur gitu, rapat-rapat Pemda yang dipimpinnya itu diumumkan di Twitter waktu itu. Sehingga semua masyarakat Jawa Tengah tahu bahwa sekarang di gubernuran lagi rapat soal pangan, soal stunting ketahuan gitu dan sebagainya. Itu kan hampir nggak pernah gubernur lain melakukan itu. Jadi dia kalau gubernur lain mungkin ya rakyat nggak perlu tahu lah gitu ya. Terima jadi aja. Ya, belum tentu dengan niat buruk. Tapi pokoknya ya nggak usah dilibatkan lah, rakyat kan pusing dan sebagainya. Kalau dia nggak, ini artinya dia mau mengatakan bahwa hai Pak rakyat Jawa Tengah, provinsi ini adalah milik kalian. Gitu. Jadi kalian juga perlu tahu, saya kebetulan dipilih untuk memimpinnya selama 5 tahun gitu. Tapi kan ini provinsi ini milik Anda, dan saya kira itu akan diulanginya buat skala nasional. Bahwa ini hai rakyat Indonesia, negara ini milik kalian, milik rakyat. Makanya tagline-nya dia bilang tuanku adalah rakyat. Jabatan cuma mandat. Saya kira dia sungguh-sungguh dalam menggambarkan itu sudah menunjukkan itu sampai batas tertentu ya. Jadi kita punya alasan untuk percaya bahwa dia akan melanjutkan kredo semacam ini untuk skala nasional. Itu dasarnya saya. Kalau kita lihat itu selama ini gitu, meskipun sudah di era otonomi daerah gitu kan, ini masih banyak sebenarnya kepala daerah yang kemudian tidak mencoba merasionalisasikan kepada publik, menjelaskan kepada publik kenapa sih mengambil kebijakan A, B, atau C gitu. Tapi kalau saya lihat kemudian Mas Ganjar ini, baik dari di Twitter tadi ngelaporin rapatnya gitu kan, terus kemudian sekarang dia itu bisa cerita hampir secara detail dibalik kenapa ada kebijakan itu gitu. Itu sepakat juga nggak? Saya bulan lalu memoderatori dia. Kebetulan ada satu asosiasi
lulusan HMI, kami tapi bukan kami resmi struktural, ini kami akademisi, namanya JARI, Oh iya, saya Jaringan pernah. Republik Indonesia. Itu para akademisi, khusus akademisi. Jadi waktu itu datang banyak sekali profesor lah dari seluruh Indonesia. Nah waktu itu panitianya kebetulan saya kenal Pak Bang Taufik Hidayat itu. Pernah kesini juga? Pernah ya? Pernah. Nah dia cerita sama saya bahwa dia nemui Mas Ganjar gitu sebagai bekas koleganya di DPR, bahwa ini kelompok ini mau bikin deklarasi. Apa deklarasi kata Ganjar? Kuno sekali ya. Bikin deklarasi-deklarasian. Menarik. Jadi lebih baik bikin diskusi, debat. Saya ingin diuji. Loh, kan jarang yang berani begitu. Kalau Prabowo hobi deklarasi itu setahu saya dari 2000. Hobi deklarasi, Teriak-teriak. tapi kalau disuruh debat kucing-kucingan sama panitianya. Nah, Mas Ganjar itu gitu, debat aja Anda bikin macam panel atau apapun. Saya akan presentasikan ide-ide saya, diuji. Oke. Saya juga, kan itu Di depan profesor-profesor. Iya, keren sekali. Dan itu dilakukan benar. Dan saya diminta Jadi moderator. Ya, saya senang sekali. Dan itu saya di situ juga kagum ya. Karena Ganjar membuat slide banyak sekali dan karena itu dia harus pilih karena dia bilang terlalu banyak. Tapi dari semua isu yang diangkat itu dia tahu in detail. Detail sekali. Misalnya dia bilang mulai kapan itu dia membuat program sampai tingkat RW. Misalnya isu stunting ya. Isu stunting ini isu serius, Bung. Betul. Stunting ini masalah besar di negeri ini. Karena ini akan memunculkan satu generasi yang performanya sebagai warga negara jadi minus kurang, gitu ya. Karena itu jadi masalah besar ya. Di Bappenas juga jadi isu besar gitu. Nah, itu juga turun. Nah, ke level daerah saja. Lalu dia bikin program di level RW. Sampai apa? Sampai kondisi wanita hamil di RW itu diawasi gitu lah kira-kira. Dijagain. Supaya apa? Supaya tidak melahirkan anak yang stunting. Jadi dia uber dari pangkalnya gitu. Nah, karena itu dia bisa sidak, RW misalnya, Pak RW dipanggil. Ada berapa wanita hamil di sini? Harus tahu tuh ya. Orang ketua RW-nya harus tahu. Dan menurut dia, banyak yang memang benar-benar tahu. Jadi jalan gitu programnya. Jadi RW bilang, ada 5 Pak. Oh, oke. Nah itu untuk membuat supaya jangan jabang bayi nanti stunting. Dan itu sukses program itu kan, dapat penghargaan berkali-kali dia. Iya, sukses. Dan banyak lagi dia terangkan secara detail sekali. Jadi kelihatan sekali pemahaman masalahnya sangat baik ya, Ganjar itu. Dan sangat sedikit basa-basi, dia langsung aja ngomong begini-begini. Jadi saya kira dia tahu apa yang dia lakukan dan tahu apa yang dia mau lakukan berikutnya. Gitu. Mas Hamid, saya mau nanya soal ini. Di salah satu poin di buku ini, itu Mas Hamid nyolek soal kesenian dan kebudayaan. Ini satu wilayah yang menurut saya sih dari zaman Indonesia berdiri ini debatnya nggak habis-habis nih. Posisinya negara itu mestinya gimana sih ngurusin kebudayaan? Ada yang menganggap kebudayaan itu sekedar kayak turisme gitu loh. Pameran-pameran atau apa gitu. Iya, artefak atau ada juga yang menganggap ya udah kalau kata Gus Dur kan bubarin aja tuh Departemen Kebudayaan. Nggak usah diurusin. Negara nggak usah ngurus, biarin aja warga yang ngurus. Saya masih ingat tahun 80-an kalau tidak salah itu ada konsep yang rame-rame itu soal diplomasi kebudayaan. Betul. Itu 80-an atau 90-an Ya itu awal. zaman Pak Muchtar Kusumaatmadja. Waktu Kias namanya. Waktu itu saya ingat Kemudian Indonesia di Amerika Serikat, something like that ya. itu dibantah oleh LB Murdani. Itu ada wawancara khususnya dia bilang nggak ada itu namanya istilah demokrasi kebudayaan. Artinya itu harus lewat tangan negara semuanya. Kalau Mas Hamid lihat visinya gimana sih gini? Bagaimana negara harus men-treat kebudayaan, kesenian gitu, itu posisinya harusnya gimana? Tentu saja negara juga perlu ikut campur ya sebagai apa? Sebagai agen terpenting atau agen terbesar pemegang sumber daya, Bung. Nah, tetapi betul orang-orang bilang bahwa ini mestinya dari bawahnya, dari rakyatnya sendiri ya bangun gitu. Pemerintah itu hanya memberi katalisator gitu atau memfasilitasi seperlunya. Kalau kontennya sendiri apa? Memang Harus kebudayaan itu kan sesuatu yang organis ya, hidup. Dihidupi oleh para pendukung budaya itu. jadi seperti ritual yang hidup gitu ya? Iya, jadi negara di mana? Ya negara Apresiasi, mengawasi. Yang kira-kira nggak berkembang, ya dia bantuin. Misalnya kesenian daerah. Kita kan kaya sekali ini.
Mas Ganjar di sini juga menyebut bahwa dia sangat peduli gitu bahwa kebudayaan sebagai kesenian dulu nih. Itu kan seni-seni daerah kita banyak sekali. Belum misalnya juga bahasa bagian penting dari kebudayaan ya. Itu ya negara mestinya ikut campur atau memberi dalam arti memberi fasilitas yang cukup gitu. Tetapi kerangka besarnya dan dinamika sehari-harinya biarin masyarakatnya sendiri. Jangan pula didikte oleh negara. Nggak boleh. Dan kita punya sejarah dan contoh-contoh di sini juga disebut yang sangat buruk gitu. Misalnya film Unyil. Oh ya. Atau ya film Unyil itu sangat populer di TVRI. Betul. Itu kita bersyukur bahwa ada film lokal buat anak-anak yang disukai oleh tua dan muda seluruh Indonesia. Saya misalnya sebagai anak remaja gitu menunggu tuh Unyil. Hari Minggu gitu pagi. Ya, lucu dan sebagainya. Lalu penggemarnya banyak di seluruh Indonesia sampai yang memerankan Pak Raden dikenal dan sebagainya ya, ada Pak Ogah. Orang hafal tahu karakter-karakter di cerita itu. Apa yang kemudian terjadi? Nah, pemerintah ngelihat populer nih. Ditumpangi. Jadi propaganda. Jadi propaganda. Tiba-tiba si Unyil ngomong keluarga berencana. Ngomong satu anak cukup dan sebagainya, Pancasila dan akhirnya merusak. Merusak, orang capek nontonnya dan sesuatu seperti itu, Bung. Sekali mati nggak bisa hidup lagi. Betul. Kita bisa lihat itu Unyil mau dihidupkan lagi sekian tahun kemudian setelah reformasi, setelah kira-kira campur tangan negara ini udah sangat berkurang, mau dicoba dihidupin lagi nggak bisa. Momentum sudah hilang, ada pemain-pemain baru, ada teknologi baru yang muncul, mati selamanya. Nah itu contoh aja ya. Nah mestinya negara abis ini lebih bijaksana. Kalau ngelihat begitu-gitu tuh jangan gampang-gampang ikut campur secara negatif. Gitu. Nunggangin gitu ya. Nunggangin untuk mungkin tujuannya baik, tapi cobalah dipikirkan cara-cara lain yang lebih kreatif ya daripada sekedar numpangi atau nunggangi ikhtiar warga negara yang sudah susah payah gitulah kira-kira. Oke Mas, ini kan kalau kita ngomongin soal pikiran Ganjar kemudian memang ya oke lah, pasti udah tahu gitu kan. Tapi di sini kemudian kita penting nih kemudian untuk membandingkan beberapa poin-poin tertentu dengan kandidat lain. Pastinya kan Mas Hamid kan juga udah riset lah kandidat lain ini gimana. Misalkan di soal yang Pak Ganjar ini kan sering dibilang kurang di politik luar negeri, kurang di soal sistem pertahanan dibandingkan Prabowo Subianto. Misalkan kalau Mas Hamid sendiri melihatnya gimana ketika dari pemikirannya Pak Pertama Ganjar saya tidak terlalu dalam sebetulnya meriset pikiran yang lain. Saya kira biar para pendukungnya masing-masing. Tapi kalau dibilang nggak ngerti sama sekali nggak mungkin, karena otomatis ngerti ya dari percakapan, dari apa bacaan sebelumnya. Ya, nah misalnya kita ambil contoh soal Hankam ya di sini di Buah Susus. Kalau Anda baca di sini, menurut saya kok Mas Ganjar itu dalam soal ini saja lebih baik dari Pak Prabowo. Oh ya? Gimana Mas? Maksud saya menilai? Gini, kita belum pernah mendengar pemikiran Prabowo itu di bidang Hankam secara konseptual. Dia ngomong gitu ya? Iya, konseptual, komprehensif gitu ya. Dan berjangkauan ke depan, bertahap-tahap gitu. Misalnya penguatannya apa dulu. Belum soal misalnya jenis-jenis perangkat alustista yang diperlukan. Ini kan masalah Hankam ini rumit sekali. Jadi kondisi tertentu membutuhkan alutsista tertentu, bukan yang lainnya. Ada paradigmanya dulu nih. Ada. Ya, walaupun ininya sendiri dinamis. Yang kedua dinamika. Tantangan bangsa kita dalam soal Hankam itu beda-beda. 5 tahun lalu beda sama sekarang gitu. Misalnya sekarang tiba-tiba ada Ukraina Rusia. Dampaknya kemana? Dampaknya harga gas segala macam. Batu bara akhirnya hidup lagi dan seterusnya ya. Lalu ada di sini disinggung juga potensi konflik fisik atau konflik militer antara Amerika Serikat dan Cina dengan ajangnya di Taiwan misalnya ya. Belum di level Asia Tenggara ya, ada Myanmar yang begini dan begitu. Jadi banyak. Nah, itu bisa berbeda ya dari periode ke periode ya. Walaupun bedanya mungkin tapi
bisa juga bedanya mendadak. Nah, misalnya 2 bulan lalu kita atau sekian bulan lalu kita nggak pernah dengar ada potensi konflik di Filipina misalnya. Betul. Atau Israel. Yap. Ya ini kan mendadak sekali, baru 7 Oktober tiba-tiba ada Blitzkrieg gitu ya yang luar biasa, ekornya sampai sekarang korbannya begitu banyak. Nah ini semua harus ditanggapi. Bagaimana cara menanggapinya dan apakah hankam itu hanya berurusan dengan kekuatan fisik dan alutsista? Belum tentu. Gitu ya. Ada variabel-variabel lain yang harus dipikirkan, misalnya anggaran. Kalau Anda punya anggaran yang nggak cukup, Anda harus putar otak. Bagaimana negaranya tetap kuat dan aman dengan biaya yang minimum. Harus ada lobby, harus ada kesepakatan-kesepakatan dengan para pemain di kawasan maupun di level yang lebih besar ya. Nah, saya lihat Mas Ganjar ini paham, Justru paham ya. Paham. Ya tidak paham dalam arti sampai sampai jenis ukuran milimeter. Tapi peluru konseptualisasinya. Konseptualisasinya dia paham. Kalau paham sampai ukuran peluru, penjual peluru yang harus. Seorang presiden nggak perlu sejauh gitu. Ya, seorang presiden Amerika di operation room aja di feeding sama NSC, sama direktur CIA begini-gini. Oke, gitu. Nah, dalam soal itu kerangka besarnya Mas Ganjar mengerti gitu, yang justru saya tidak lihat pada calon-calon lain, termasuk Prabowo yang selama ini dianggap dekat dengan dunia. Prabowo yang Letnan Jenderal dan Ganjar Kopassus dan sebagainya, mungkin dia ahli di lapangan dalam arti sebagai praktisi. Sangat berbeda. Itu beda sekali. Kalau Anda duduk sebagai pembuat kebijakan, Anda nggak perlu tiarap-tiarap dan nggak perlu. Betul. Harus gitu. Ada pawang ular misalnya. Yang jago nangkap ular berbisa, tapi belum tentu kan dia bisa diangkat jadi pengurus kebudayaan atau pengurus hewan. Jadi semacam itulah. Pemadam kebakaran tuh tidak harus terbakar. Betul. Dan orang yang ahli renang ya tidak harus basah kuyup terus tiap hari. Nah gitu. Jadi secara umum saya rasa Mas Ganjar itu lebih mengerti justru dalam soal ini dibanding yang lain. Setidak-tidaknya gini, supaya fair ya, setidak-tidaknya kita belum pernah dengar, misalnya dari Pak Prabowo, ide-ide tentang hankam secara komprehensif, sesuai dengan visi kenegarawanan seorang pemimpin gitu. Tapi itu yang absen. Pak Prabowo itu selalu mengulang-ulang hal yang sudah kita ketahui. Soal senjata, misalkan soal hankam rata perayaan rakyat semesta gitu. Itu tapi dia tidak pernah menguji apakah itu masih relevan dalam belum konteks ada elaborasi hari ini. Gitu kan. Yang sering kita dengar kan selalu begitu. Saya di tentara begini, kau di tentara begini, tentara begitu. Itu kan ketentaraan di level praktis di lapangan gitu. Pertempuran gitu. Ngomong pertempuran lagi lain lagi. Ada cyber attack. Atau cyber war. Betul. Itu sama sekali nggak pernah disinggung oleh Pak Prabowo ya. Sekarang misalnya sebuah reaktor nuklir, kan ada filmnya, reaktor nuklir di Iran itu diserang dengan virus komputer, berantakan, ada filmnya tuh. Itu bagaimana? Detil. Nah, bagaimana menghadapi itu gitu? Ada cyber war, belum konsekuensinya. Iya, jadi kerangka besarnya adalah cyber security. Yang makin lama makin penting gitu. Jadi yang fisik ini kan makin lama makin dikalahkan oleh ada tahu semua lah, ada artificial intelligence betul. yang sangat mendebarkan perkembangannya. Dan sementara terobosan-terobosan ketika Menhan era Prabowo ini menurut saya kemudian adalah soal ketika surplus perwira itu mau ditempatkan di mana ke pos sipil, tapi bukan membentuk badan siber negara atau apa gitu misalkan, iya kan? Itu maksud saya ya. Jadi saya kira secara umum saya berani mengatakan bahwa Mas Ganjar Pranowo ini justru lebih konseptual, lebih mengerti konseptual ya. Conceptually speaking. Lalu ada bagian lain nih, misalkan yang menarik juga. Ini soal agama. Dalam posisi agama tadi kan ada satu part. Ini Mas Hamid ngomongin agama bisa sampai 2 malam ini, menarik ini. Saya seneng ini. Ini menarik kan. Posisi agama dan sikap pemerintah ini jadi isu yang kemudian 10 tahun terakhir itu menjadi penting dalam konstelasi politik di Indonesia. Ada yang ngomongin ini akan dekat ke politik identitas dan lain-lain gitu. Dan hari ini Pak Ganjar dari sejak tumbuh
artinya dari sejak muncul namanya, itu selalu dicap kemudian ini tidak akan bisa mengayomi agama mayoritas karena dicap abangan lah dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua, ada cap kemudian yang lain juga, Anies dianggap lebih mampu dalam hal itu. Terus selanjutnya Lebih Islami lah. Lebih Islami gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah Pak Ganjar juga dianggap akan kesulitan gitu untuk kemudian mengelola soal kerukunan antar umat beragama dan lain-lain. Gimana kalau pandangan Mas Habib? Di mana sulitnya? Saya mau tanya gini. Kita harus lihat dari akar masalahnya ya. Mas Itu kan Ganjar yang sini juga. ada di isu-isu hari ini. Ya, Gitu, tapi kita harus kembali ke akarnya. Oke. Ya, konstitusi yang kita pegang. Dan Mas Ganjar sini menguraikan. Saya cuma menuliskannya. Iya, gitu. Iya. Saya jurtul istilahnya. Jadi dia tetap berpegang teguh pada konstitusi. Apa yang dikatakan konstitusi? Yang dikatakan adalah negara ini bukan negara agama. Ya. Karena itu konsekuensinya negara harus mengambil jarak yang sama pada semua agama. Semua agama. Dan ini prinsip yang sangat penting, Bung. Anda jangan main-main dalam soal ini. Dan di situ tidak ada ukuran-ukuran mayoritas minoritas Nggak ada di konstitusi. Jaraknya harus sama gitu. Sebab kata Mas Ganjar ini, Anda mayoritas di satu konteks bisa minoritas di konteks lain pada saat yang sama. Misalnya Islam di sini ya, nasional Islam mayoritas. Oke. Tapi kalau Anda misalnya pergi ke Manado, pergi ke Flores, ke minoritas. Timur, jadi minoritas. Lalu negara mau di mana nih? Negara bisa inkonsisten. Iya. Kalau masih ngomong dengan kerangka mayoritas. Masa tergantung dari ada posisinya di mana gitu. Kan aneh dan tidak layak. Saya Muslim tapi Betawi gitu misalnya. Minoritas. Minoritas. Muslim Cina misalnya. Itu minoritas apa mayoritas? Nah iya makanya masa repot sekali kan? Repot sekali. Karena itu kita bersyukur pada para pendiri bangsa ini yang bisa setelah perdebatan yang cukup panas juga ya waktu itu kita tahu. Tapi pada akhirnya tercapai satu kesepakatan yang sangat melegakan yang mengambil jalan ini dan menjadikan dasar negara Pancasila. Ini sesuatu yang berharga banget. Sekali lagi Anda nggak bisa main-main dalam ini. Kita ambil contoh India. India itu udah jelas mayoritas Hindu. 25 tahunan terakhir yang disebut fundamentalis Hindu, kaum radikal naik dengan Bharatiya Janata Party. Partainya Narendra Modi sekarang, yang sangat populer. Tetapi untunglah dulu pendirinya Pak Jawaharlal Nehru minta dicantumkan prinsip penting di dalam konstitusinya bahwa negara India didasarkan atas sekularisme. Disebut terang-terangan. Kenapa? Padahal dia Hindu banget, udah jelas. Nehru sendiri Hindu, tapi kan dia tahu ini kalau negara nggak bisa. Negara itu tidak boleh merupakan perpanjangan langsung dari keimanan saya, gitu ya. Dan yang beragama Hindu ini bukan saya sendirian. Ini ratusan juta Hindu, pendidikannya lain-lain dan sebagainya. Karena itu yang paling aman disebut sekuler. Dengan itulah India itu selamat. Kalau enggak digilas oleh mayoritas Hindu yang semakin radikal dan ganas. Semakin ekstrem kanan. Itu saja masih kejadian. Masih bermasalah. Kemarin. Ya, Anda lihat dan ironis sekali. Misalnya orang Islam di India itu minoritas, tapi jumlahnya 200 juta. Iya. Seminoris sana karena penduduknya 1 miliar 200 juta gitu. 1,4 sekarang. Dia lebih besar dari Cina bahkan. Lo Anda bayangkan kalau Nehru dan kawan-kawan itu tidak meletakkan prinsip besar itu. Lebih ganas lagi. Penuh lagi penguasaannya. Sekarang aja misalnya di Bombay tahun 93 itu orang Islam dari pintu ke pintu diujar. Apa yang terjadi? Ditelanjangin, Bung. Kalau disunat berarti Muslim. Itu aja ukurannya. Disunat berarti Muslim diajar. Itu sejarah recent history, maksudnya bukannya sejarah di abad 17, abad 18. Iya, baru kemarin. Baru kemarin. Gitu. Nah ini terus saja sampai sekarang masih sangat tegang. Nah kita belajar dari situ dan untung lagi-lagi founding fathers kita itu punya wawasan yang dalam. Dan itulah yang dipegang Mas Ganjar. Konstitusi kita menjaga jarak yang sama dengan semua agama. Kalau disebut
kita nggak nyebut istilah sekuler ya, tapi sekularisme juga perlu dipahami dengan proporsional. Betul. Bahwa sekularisme itu bukan memusuhi agama. Betul. Sekularisme itu artinya menempatkan agama pada proporsinya yang benar gitu. Soal keimanan, Monggo, silakan. Anda bayangkan kalau soal akidah, keimanan dikuasai negara. Bahkan yang mayoritas aja bisa ngambung-ngambung. Gila dong, karena itu artinya Anda mutlak sepenuh jiwa raga menyerahkan diri pada negara. Jangan mau. Negara hanya berwenang pada diri saya sebagai warga negara di bidang-bidang yang fisikal. Pajak. Kalau soal saya mau nyembah pohon apa, itu bukan urusan negara dong. Iya. Masa Anda mau diatur oleh negara soal yang sangat Saya mau taat intim, sholat 5 waktu atau cuma 2 atau waktu? 2 waktu? Terserah. Bukan urusan saya. Gitu. Berdosa loh, ya biarin. Yang berdosa kan saya. Yang itu bukan negara dosanya. Yang itu ada malaikatnya sendiri. Iya. Negara bukan malaikat. Itu negara bikin mungkar nakir jobless. Kayak semacam itu. Dan saya kira dalam hal ini Mas Ganjar itu clear sekali posisinya. Iya. Dia Itu menjaga ditunjukkan jarak yang berkali-kali. sama gitu. Siapa aja yang ditindas, dan intinya juga semua warga negara harus diberi kebebasan penuh menjalankan agamanya, menjalankan ajaran agamanya dengan benar. Yang Islam ya silakan, yang misalnya yang Islam bahkan dipermudah sebetulnya oleh negara dengan cara dikoordinasi kalau mau naik haji. Iya. Sendiri-sendiri. Ruwet sekali kan kalau Ruwet ngurus sekali sendiri. itu ratusan ribu orang. Walaupun ada bisnisnya juga ya, Iya, bisnisnya betul. besar. Nah, hal-hal semacam itulah yang apa namanya dijagain. Gitu. Oke. Mas Hamid ini kan tadi kan udah ngomong ya bahwa saya ingin disiplin, mendeklarasikan diri sebagai, ya kalau saya dukung Ganjar ya ngomong dukung Ganjar gitu. Anda dukung Prabowo ya ngomong dari awal. Kenapa gitu? Iya, jelas. Biasanya rumor juga kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Berarti ada gejalanya, ya. Ada presidennya gitu ya. Kita lihat aja lah. Yang jadi soal kan paling apakah dengan asumsi bahwa aparat terlibat, apakah 100% aparat terlibat ini? Ini yang saya ragu. Belum tentu. Di dalam politik itu nggak ada harga mati ternyata. Orang bilang kan klisenya yang abadi hanya kepentingan dalam politik. Begitu kepentingannya ketemu, ya mereka gabung lagi. Kalau nanti kepentingannya nggak ketemu, ya pisah lagi.